Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan anti korupsi hari ini. Mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Sitra Bangsa hari ini akan fokus membahas mengenai upaya pemberantasan korupsi. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, serta prinsip atau nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi. Pada pertemuan ini, kita akan fokus mengenai upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum pidana seberat-beratnya pelaku korupsi. Ada pula yang berpendapat bahwa bekal pendidikan termasuk pendidikan agama memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Nah, seperti apa itu? Kita akan membahas lebih lanjut dan lebih mendalam lagi pada pertemuan hari ini. Tidak ada jawaban yang tunggal atau sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang sedemikian masif di satu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan tapi pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam satu negara atau masyarakat. Sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang semuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Beberapa upaya pencegahan yang tengah dilaksanakan yaitu pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembuatan instrumen hukum, serta monitoring dan evaluasi. Upaya yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah eksis di negara Indonesia sejak tahun 2003. KPK telah melaksanakan strategi perbaikan sistem dan juga strategi edukasi dan kampanye. Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Upaya kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum maupun sesudah menjabat. Hal ini diperlukan agar publik mengetahui kewajaran peningkatan jumlah kekayaan terutama sesudah menjabat. Upaya yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bagian yang pertama, masyarakat hendaknya mempunyai akses untuk mendapatkan informasi. Karena itu, harus dibangun sistem yang memungkinkan masyarakat dapat meminta informasi tentang kebijakan pemerintah terkait kepentingan masyarakat. Bagian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi serta pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk meningkatkan hal tersebut, kegiatan dapat dilakukan antara lain yang pertama kampanye tentang bahaya korupsi, yang kedua sosialisasi mengenai apa itu korupsi dan dampaknya serta cara memerangi korupsi. Kampanye harus dilakukan di ruang publik melalui media cetak maupun elektronik serta seminar ataupun diskusi. Bagian berikutnya yaitu pemberdayaan masyarakat untuk ikut mencegah dan memerangi korupsi adalah melalui penyediaan sarana bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang secara bertanggung jawab. Mekanisme pelaporan harus mudah dilakukan, misalnya melalui telepon, SMS, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagian berikutnya yaitu kebebasan media baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi adalah penting dalam pencegahan korupsi. Selain berfungsi sebagai media kampanye anti korupsi, media juga efektif untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik.
Bagian berikutnya yaitu keberadaan lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGO yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen, juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Bagian yang terakhir yaitu dengan menggunakan electronic surveillance, yaitu sebuah perangkat untuk mengetahui dan mengumpulkan data yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Upaya pencegahan korupsi yang keempat yaitu pembuatan instrumen hukum. Instrumen hukum dalam bentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada juga telah didukung dengan instrumen hukum lainnya. Contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta undang-undang lainnya. Selain daripada itu, untuk dapat mencegah korupsi diperlukan produk hukum berupa kode etik agar tercipta pejabat publik yang bersih, baik pejabat eksekutif, legislatif, ataupun aparat lembaga peradilan. Upaya pencegahan korupsi yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai capaian kegiatan, serta menilai strategi mana yang efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas korupsi. Materi berikutnya yaitu mengenai pendidikan karakter dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Beberapa alasan mengapa pendidikan karakter sangat penting diberikan kepada warga negara sejak dini, yaitu yang pertama, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Yang kedua, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja yang rendah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Dan yang terakhir adalah sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Beberapa nilai karakter yang perlu ditanamkan sejak dini yaitu kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemeca, peduli terhadap lingkungan, kepedulian sosial, rasa tanggung jawab, religius. Mahasiswa diajak untuk mengatakan tidak atau menghindari hal-hal seperti berikut, yaitu malas mengerjakan tugas, ketidakjujuran, plagiarisme, menyontek, terlambat datang kampus, malas ibadah, tidak peduli dengan sesama, dan suka membuang sampah sembarangan. Demikian pembahasan materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat sore. Demikian